Ini pada ngapain? Lagi mengukur pH sama kelembapan tanah. Ini bisa kita lihat ya. Guys. Di sini ada indikator warna merah, hijau sama biru itu untuk mengukur kelembapan tanahnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat moistnya 9. Jadi mengarah ke basah. Kelembapan tanahnya basah. Mengarah ke. Nah, kita pindahkan ya ke ukuran pH. pH-nya 7,5. 7,5 itu tergolong basah karena tingkat netralnya suatu tanah yaitu 7 paling tinggi, maksimal di angka 7 itu netral tanahnya. Seperti itu guys. pH 8. Nah, kenapa kok bisa basah gini? Karena tanahnya barusan terjadi karena faktor cuaca. Faktor cuacanya yaitu hujan. Jadi menyebabkan tanahnya basah begitu. Moistnya 6,5. Nambah shopping ya. Kayak tiga merahnya 10 kilo, NPK nya 50 kilo, kematiannya paling 10 gram. Ada juga. Pertama. Dekat, mas. Wah, guru biro. Nih, Guru dia. KNO3. Jangan rusak ini bawahnya. Ini bikin kan aja. Wah, bisa enggak, Mas? Aduh, Mas. Kisah lu. Iya, ini kan. Kisah. Dikisah. Yes. Tuh, pinter. Nah, kisah. Dia gampang, Mas. Digesek. Kisah, Mas. Kalau biasa itu kebang. Oh, berdua. Mana sih? Adi. Ini loh. Uno kah? Sampai sana. Oh iya ini Bang masih anu. Lagi apa, Mbak? Lagi pasang lanjaran untuk tanaman tomat agar nanti pas sudah besar itu atau menuju dewasa itu tanamannya tegak. Gitu. Ini ditanyakan ke apa, Mbak? Ke tanah, terus harus lebih dalam untuk menancapkan si bambu ini. Itu. Terima kasih. Hai Mas, ini lagi apa? Ini lagi nali. Lagi nali ini. Fungsinya untuk ya ini biar tidak roboh ke sini. Apalagi kalau udah tambah besar kan, ini tambah besar gak kuat ini. Batangnya itu lemah lah. Jadinya perlu ditali, perlu penopang lanjaran ini namanya ini. Biasanya ini kan ditali, dilepas tali itu sudah umur berapa hari atau nggak perlu ngitung hari atau bagaimana? Tali ini tidak perlu dilepas. Kenapa? Karena nanti jika dilepas nanti ini akan
melorot sih, maksudnya juga ikut ke bawah juga ini. Oh. Tambah berat di depan. Oh, berarti lepas sendiri gitu. Enggak, ini tetap aja sampai nanti kita panen, sampai kita akhir-akhir itu tetap aja kita nggak dilepas ini. Nanti kan tambah tinggi di sini, ditali lagi sampai tinggi ini. Seperti itu. Oh, alah. Oke, siap. Terima kasih, Kakak. Hai, Kak. Lagi apa ini, Kak? Lagi menambah tanah, Kak. Jadi menambah tanah ini fungsinya agar tanaman bisa menyerap unsur hara dengan baik dan nantinya tanaman tersebut tidak akan mudah mati. Oh, seperti itu. Ini tanahnya bukan hanya sekedar tanah ya, tapi ada unsur lain seperti trichoderma agar tidak mudah terserang bakteri dan jamur, ada arang sekam, sama ada kapur. Oke, Kak. Terima kasih. Ujungnya itu langsung disobek itu sebelum mati. Ujung pastinya di cutter dulu separuh-separuh. Sehingga iya semuanya. Sebelum tanam ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membuka. Karena gini, yang namanya pertumbuhan tanaman itu dominan dipengaruhi oleh kecepatan tumbuh akar tunjangnya. Sedikit aja akar tunjang terhambat, maka pertumbuhan juga akan terhambat. Jadi bawahnya itu emang Harus benar-benar gembur, pastikan ke bawah itu tidak ada hambatan. Jadi pastikan akar tunjang yang ke bawah itu nggak ada hambatan. Maka perlu, kalau zaman dulu yang digejek kan, digejek itu, ini kalau bisa sambil buka itu ada apa? Pakai ranting apa ditancapin ke bawah. Untuk apa? Memberi jalan akar tunjang supaya lebih cepat bergerak. Iya, ada rongga lah kayak. Ada rongga buat kasih tanah kecil ya. artinya memastikan bahwa ketika akar tunjang tumbuh tidak nabrak batu, tidak nabrak genteng. Kan di dalam tanah kita nggak tahu ada pecahan genteng atau ada batu, nggak tahu. Kalau dia posisinya pas di garis lurus dengan akar tunjang, ini akan nabrak. Ketika nabrak pasti nanti pertumbuhannya terhambat. Nah, itu aja, karena satu akar tumbuh di atas maka akan tumbuh satu gugus baru, cabang baru, bunga baru. Maka gimana caranya pertumbuhan akar ini tidak terhambat oleh apapun? Maka dari awal maksimalkan. Jadi nanti ini kalau kesulitan kadang-kadang kan bukanya agak sulit, dibuka sama plastik, dipotong sama plastik. Ya. Tarik ke atas bos, biar kelihatan. Kalau di tumbuhnya ke atas. Kalau di bagian ini memang musuh batang. Musuh batang nanti. Karena ya jangan salah, di pori-pori tangan kita itu juga banyak bakteri. Kita nggak bisa lihat di celah-celah garis tangan ini loh. Itu juga banyak bakteri di tangan kita. Makanya pastikan untuk tidak menyentuh batang bawah. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Nanti waktunya keburu siang. Jangan ditanam, Oh, jangan ditanam. pisahkan dulu. Kalau memang nanti kurang baru ditanam. Terus kalau memang daunnya sudah ada luka, ya kan, sudah kuning-kuning gitu kayak karat daun itu, jangan ditanam. Jadi benar pilih bibit yang bagus, unggulan gitu. Itu bibit terakhir lah itu yang ditanam kalau memang kurang. Kalau ada ya kita pilih yang bagus. Gitu. Proses nanam jangan miring, nggak ke kanan, nggak ke kiri, ya. Lurus ke atas. Itu gak bisa tegak kok. Bisa, Susah bisa, tadi. bisa.
Karena itu mempengaruhi proses penyerapan unsur hara ke atas. Kalau dia miring, seharusnya cepet ke atas, dia miring ya. Energinya masih Energinya melok ngene. nutrisinya buat ini. Kalau udah tegak langsung aja loh. Yang paling penting diingat, kita ini kan mau mengerjakan yang benar, yang benar, bukan kecepatan. Ya, lakukanlah yang benar, bukan yang cepat. Sama kayak kemarin. Nanti juga setelah terbiasa akan cepat. Jadi bukan jangan ke waktu. Yang paling penting itu adalah benar, benar dulu. Ya, kemarin itulah kan awalnya kan kayaknya ribet kan, Kayaknya susah, gawer. Kirain udah bisa, balapan so. jadi yang diingat itu lakukan yang benar sesuai dengan yang apa tadi yang sudah disampaikan, itu berdasarkan pengalaman. Lambat dulu nggak masalah, nanti setelah dapat ritmenya itu akan cepat. Paling itu aja lah kalau dari saya. Pegang lehernya katanya kan, kalau dipegang lehernya kan bisa patah. Nah sama kayak gini, kalau dipegang ininya bisa patah juga. Dan bulu-bulu ininya kalau bisa jangan sampai ketekul, kan ada bulu-bulu kan. Kalau kita pegang ini bulu-bulunya kan kita pegang aja. Coba dipegang kan beda kan ini kan. Kalau dipegang gini kan memang kuat, cuma nanti kalau sudah ditanam ini ya luka lah, kayak yang apa ya, dibakar lah kayak gitu. Nah untuk nanam kita sobek dulu. Sebenarnya semuanya harus disobek. Cuma lebih efektifnya kemarin lebih cepat, nggak usah disobek. Nah kalau disobek ini akarnya ini bisa langsung ke pinggir. Jadi untuk penyerapan unsur hara yang kecil kan bisa langsung terserap. Untuk akar yang menyerap unsur hara ini yang sangat kecil, yang sangat ya di ujungnya lah. Kalau di hampir ke sini nih tidak menyerap nutrisi. Yang menyerap nutrisi adalah ujung akar. Dan ini di sini nih kalau dipakai mikroskop ini ada bulu-bulu akar, jadi lebih kecil lagi. Cuma kalau kasat mata memang tidak terlihat seperti itu. Nah untuk nanamnya ini kedalamannya kira-kira habis ya di sini ya. Segini di sini. Oh, oke, siap. Terima kasih. Nah, sekarang gimana kotornya? Ini udah mulai. Ya, kira-kira segini. Nah, Di bawahnya daun kedua. pakai tangan nggak bisa. Nah, bagus. Terus ini dijemurkan kan. Kalau di dalam bursa kan kita kan ngambil di sini kan, ngambil gini kan. Ngambil dari dalam kan ada yang apa? Menggumpal-gumpal. Jadinya harus diginikan. Biar tanamannya itu tidak kena bongkolannya ini kan. Kalau kita tekan ini kan kena itu kan. Jadinya luka. Nah, kalau luka dia untuk menyembuhkannya itu agak lama dan dia butuh energi untuk menyembuhkan, sehingga seharusnya untuk tumbuh jadinya energinya untuk menyembuhkan itu. Nah setelah ini harus di tengah kan, tidak boleh terkena musa. Ya tidak boleh nyentuh musa lah. Dan untuk kalau menekan itu nekannya ke bawah, jangan sampai menekan ke samping gini, harus ke bawah. Nah agak padat lah gitu kan. Selesai. Pertanyaan? Mungkin sudah pertanyaan. Ini harus di tengah lah ya. Angkat aja di bawah. Pagi, Mbak. Hai pagi. Ngapain? Ini saya melakukan proses penyulaman. Fungsinya apa? Ini fungsinya itu untuk mengganti tanaman yang telah mati. Jadi kan udah ada tanaman tuh yang mati. Jadi kita tuh ganti dengan yang baru seperti ini. Prosesnya bagaimana? Kita ambil dari sini dan prosesnya itu ini kan masih baru. Jadi batangnya ini jangan dipegang. Seperti itu. Jadi langsung aja seperti ini. Kita sobek dulu. Sobek.
Pelan-pelan ya guys, jangan tidur seperti saya. Ini. Harus disayangi ya, Mbak. Kayak gebetan ya. Nah, terus kita letakkan pada lubang yang sudah ada di sini. Seperti itu. Nah, terus kita pelan-pelan tannya itu ini. Sudah. Terima kasih. Sedang melakukan proses pemanenan dari jarak tanam hingga proses panen memerlukan waktu 2,5 bulan hingga 3 bulan. Begini cara proses panennya. Sampai begini. Jika berwarna hijau, jangan dipetik terlebih dahulu. Yang dipetik berwarna kuning atau keoren-orenan seperti ini. Kayak yang mau robek.